mampu melaksanakan kesabaran untuk berbuat taat, mampu melaksanakan kesabaran menghindari maksiat. Itulah semata-mata karena irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang pantas dan wajib kita syukuri, karena alhamdulillah yang kumpul di sini orang-orang yang sudah dikasih nikmat sehat wal faragh, nikmat waktu luang. Bisa jadi pagi ini ada yang sehat tapi tidak punya waktu luang, sibuk. Ada juga pagi ini mungkin saja waktunya sangat luang tapi tidak sehat. Alhamdulillah kita semua punya dua-duanya, punya sehat dan waktu luang. Itulah yang harus kita syukuri. Apa syukur? Syukur itu kata Imam Ghazali memanfaatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbuat taat. Modal taat, itulah syukur. Kalau kita dikasih sehat tapi tidak taat, kesehatan dibuat maksiat, harta dibuat fasilitas untuk maksiat, memaksiati Allah, itu adalah sebuah pengkhianatan. Karena Allah menginvestasikan kenikmatan berupa penglihatan, berupa afidah hati, yang di sana ada perasaan yang bisa membedakan antara hak dan batil. Semua digunakan untuk taat. Itulah wujud syukur. Kalau kita nggak gunakan itu, maka kita sudah nikah. Artinya sebuah pengkhianatan. Kalau kita sudah dicap sebagai pengkhianat, maka fakod kafaru biharam, maka kita sudah menjadi kafir dengan nyata. Nauzubillah, mohon maaf agak tasawuf sedikit. Karena memang itulah sesungguhnya. Kita punya harta banyak tapi bahil. Apa sih bahil? Boro-boro sedekah, zakat aja nggak mau. Itu namanya bahil. Itu tidak syukur. Tapi saya bilang alhamdulillah Ustaz, itu mah anak kecil juga bisa. Tapi aplikasinya, pengamalan wujud nyata syukur itu adalah dengan amal. Sehat, kaki sehat, ya ke masjid, sholat berjamaah. Rezeki banyak, zakat, sedekah. Lisan fasih, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk bergibah misalnya, bukan untuk menyebar hoak. Itu tidak syukur, justru pengkhianat. Allah tidak nyuruh kita, tidak memfasilitasi kita dengan berbagai panca indera yang kita miliki yang sempurna ini, bukan untuk fasilitas maksiat, tapi untuk taat. Itulah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam tajin dan silaturahim kepada takmir Masjid Raya Purnamri. Alhamdulillah sehingga saya dapat bersilaturahim. Dan insyaallah selama beberapa puluh menit ke depan kita perpanjang keberadaan kita di masjid ini. Semoga bernilai ibadah sebagai iktikaf sampai datang waktu Isra. Dan insyaallah kalau kita sudah melaksanakan itu, barang siapa duduk di masjid menyebut-nyebut kebesaran Allah, kemudian diakhiri dengan 2 rakaat sholat, insyaallah dia mendapatkan pahala haji dan umroh utuh. Ya. Kalau mau haji gratis ini mumpung hari ini, sekarang ini, setiap pada subuh silakan berzikir, menyebut-nyebut nama Allah ataupun taklim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tadi dibawakan temanya adalah kenalilah akidahmu. Akidah Asy'ariyah. Saya jelaskan dulu apa akidah Asy'ariyah. Karena semua yang terkait dengan pernyataan bahwa Islam yang terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka,
satu hanya masuk surga itu, maksud saya yang bebas itu cuma satu sebagai atau ibatul mansuroh, al-firqatun najiyah, firqah-firqah yang beruntung atau kelompok yang mendapat pertolongan, yaitu Rasul pernah menyatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Semua mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah yang mana sih Ustaz? Lah itu loh yang akidahnya adalah ketika kita di kampung dulu, tauhidnya wujud kita baqo. Pernah dengar Pak? Mukhalafatul lil hawadisi iyamuhu binafsihi wadaniyat kudrati roda. Tauhidnya ada 20, wujud, qidam, baqa, sampai dengan berkali. Apa bedanya dengan yang lain? Sebab yang lain ada yang cuma 3. Ada yang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dah segitu aja. Itu punya tetangga kita tuh. Lah kalau misalnya Bapak ngaku orang NU banget deh, tapi ceritanya Bapak akidahnya apa? Ya pasti Asy'ariyah lah. Kenapa disebut Asy'ariyah? Karena itu tokohnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu yang hidupnya pada zaman Rasul. Ketika Rasul wafat terjadi kecamuk, berkecamuk, kemudian terpisah-pisah ketika Utsman terbunuh, maka itu macam-macam. Ada yang mendukung Ali, mendukung Muawiyah, ada yang keluar yang mendukung Ali disebut partai Syiah, yang keluar namanya Khawarij. Gua pusing dah, gak serang gak kesini. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Murji'ah, apa macam. Berbeda itu pas selisih-selisih. Singkat cerita saja. Kemudian ketika terjadi perang konflik horizontal, maka akhirnya dari kubu Muawiyah melakukan arbitrase, memegang bendera putih, kita berdamai. Padahal dia sudah tahu bahwa kalah melawan Ali bin Abi Thalib. Maka akhirnya ketika itu udah sekarang begini aja, kata kubunya Muawiyah. Sekarang kita daur ulang aja nih supaya nggak perang. Pokoknya semua khalifah berhenti dulu semua. Akhirnya pun karena Abu Hasan Al-Asy'ari saking tulusnya, ridhonya, ya wis, saya menyatakan Ali bin Abi Thalib ini menyerahkan diri, kemudian diletakkan. Tapi dasar liciknya kelompok Abu Sufyan dan alias Muawiyah yang sekarang dinastinya sampai sekarang, ya udah saudara-saudaraku, oleh karena Ali bin Abi Thalib sudah mengundurkan diri, maka sekarang kita baiat dari kelompok Muawiyah menjadi khalifah. Jadi memang yang namanya politik Pak, punten. Dari zaman sahabat itu udah begitu. Jadi jangan heran. Bersyukur di republik ini walaupun kayaknya mau hangat, saling tendang gitu ya, di medsos gitu, masih belum saling bunuh. Dulu saling bunuh Pak. Ini sedikit tentang Asy'ari. Maka kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari memecahkan satu rumusan. Kalau saya sih nggak begitu. Pokoknya semua sahabat Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sahabat Rasul. Saya nggak memilih, tidak mengistimewakan satu, tidak mendiskreditkan yang lain. Pokoknya semua Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sahabat Rasul. Mari kita rangkul semuanya. Itu pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Berkembang sampai ke tanah Jawa yang dianut dengan kelompok kebetulan
yang menganut itu penganutnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka disebutlah akidah ini akidah Asy'ariyah, bukan karena ciptaan Hasyim Asy'ari, itu pemimpin NU yang kebetulan akidahnya hadith atau cenderung atau lurus ke akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Selengkapnya saya akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tabassuki ahli Jawa. Ini tulisan Buya Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan dalam redaksi bahasa Arabnya, fi bayani, di dalam menjelaskan tamassuki, pemegang. Tamasuk itu asal kata yang situ, tamasuk berpegang teguh ahli Jawa, orang-orang Jawa, bimadhabi ahli sunnah wal jamaah, dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang mana? Karena klaim semua banyak mengklaim ahli sunnah wal jamaah karena dia mendengar satu hadis yang tadi itu saya baca. Wa bayan ibtida'i dhuhuri bid'ah wal intisariha fil ardi Jawa. Yang artinya munculnya bid'ah dan perkembangannya di Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'in, dan penjelasan macam-macam mubtadi'in itu orang pelaku bid'ah. Jadi ketukar Pak, amalan Asy'ariyah dituduh bid'ah, orang Asy'ariyah juga lu yang bid'ah, gitulah kira-kira. Al-mawjudin fi hadzal zaman, beragam munculnya ahli bid'ah pada masa zaman. Itu penjelasan tokoh NU Buya Hasyim Asy'ari yang kebetulan menganut akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari juga. Kalau yang ini beda. Kalau Hasyim Asy'ari mah orang Indonesia belum lama itu. Tapi kalau pencetus Ahlussunnah wal Jamaah PSI Asy'ari itu Abu Hasan Al-Asy'ari sejak zaman sahabat Rasul. Dia sahabat Rasul di zaman Rasul masih hidup. Sejak kemudian pecah konflik horizontal antara umat muslim ketika itu pergantian khalifah, itu juga beliau yang memutuskan. Maka itulah jadi secara kebetulan. Atau memang saking cintanya kemudian Kiai Hasyim Asy'ari itu menisbatkan namanya. Ini gua orang Asy'ariyah. Mungkin. Oleh karena itu, qad kana muslimun al-aqtaril jawiyah, umat Islam Jawa pada mulanya satu pendapat bil azbani salifatil khaliyati muttafaqil ara'i wal madhab. Jadi dulu mah enggak ada konflik-konflik seperti sekarang itu, saling membid'ahkan, saling mentakfir, enggak ada. Cuma satu kata Kiai Hasyim Asy'ari. Qad kana muslimun al-aqtaril jawiyah bil azmani, pada zaman-zaman as-salifah al-khaliyatil muttafaqil ara'i wal madhab. Semuanya sepakat satu mazhab. Kalau acara maulid dia maulid, nggak ada yang usil. Kalau orang meninggal yang tahlil nggak ada yang usil. Kalau ada orang yang melayankan Islam dia lakukan, nggak ada yang aneh-aneh. Kata Buya Hasyim Asy'ari, muttahidil mafadil wal masyrab fakuluhum bil fikih. Jadi dalam fikih artinya satu mazhab dalam metode pengambilan hukum. Kan kalau hukum itu Pak, kalau misalnya haram, dari mana malahnya, kok bisa jadi haram, kok bisa jadi makruh, kok bisa jadi mubah. Itu ada ilmunya, namanya usul fikih, yang menggodok suatu masalah. Kelakuan orang dewasa itu tindakannya menimbulkan fikih. Orang dewasa berzina, orang dewasa nyolong, orang dewasa pinjam meminjam, orang dewasa jual beli, itu sebutan fikih. Jadi wawasan fikih itu adalah
hukum yang terkait dengan tindakan orang dewasa itu. Yang menelurkan itu usul. Asal muasal ilmu fikih namanya usul, yang menggodok jadi haram, jadi makruh, jadi mubah, jadi sunnah, itulah usul fikih. Terlalu panjang kalau sampai ke situ. Yang paling penting, faqulhum bil fikhi ala madhhabi an-nafis madhhab al-Imam Muhammad bin Idris. Semuanya kata Kiai Hasyim Asy'ari, faqulhum bil fikhi, semua mereka di dalam mazhab fikihnya alal madhhabin nafis, yaitu madhab al-Imam, sepakat semua mengambil mazhab Imam Muhammad bin Idris, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini ciri khasnya nih Pak. Kalau dia ahlu sunnah wal jamaahnya, aswajanya itu bermadhab, itu Asy'ariyah, sumbernya dari Solo. Yang ke Indonesia itu dianut oleh mayoritas kaum Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin. Makanya kaum Nahdliyin itu dia tahlil. Ini agak sedikit. Maulid, ya Islamic Ride, apalagi ngisi rumah, baca manaqib, marhabaan, ya. Itu kelompok Asy'ariyah. Ini juga dianut oleh para habaib, apalagi dia yang paling kental. Ada kelompok yang nggak usah begitu deh, kita pokoknya ngambil yang intisarinya aja, diambil sama Muhammadiyah. Tapi secara usul, secara prinsip-prinsip dia juga harus sunnah, karena dia pakai Quran, hadis. Ada yang nggak pakai kias, nanti kita bahas pelan-pelan. Yang penting dipahami dulu kata Buya Hasyim Asy'ari, di Jawa ini semua sepakat aswajanya Asy'ariyin atau Asy'ariyah, kelompok ahli sunnah wal jamaah versi Asy'ariyah. Biasanya gejalanya, tanda-tandanya yaitu bermadhab. Kenapa harus bermadhab? Iyalah, kita nggak ketemu dengan Nabi, nggak usah Ustaz, pokoknya Quran dengan hadis saja, ya bagus kalau bisa mah. Tapi buat orang yang nggak bisa, itu adalah diharuskan untuk bermadhab. Contoh, dari mana kita bisa melaksanakan sholat? Ya, misalnya Allah, ada yang di sini, ada yang di bawah kuping, ada yang di sini, serem dada. Silakan saja, ada hadisnya kok. Ya. Dari mana begitu? Ya, dari ulama. Gak usah Ustaz, ulama itu kan juga manusia biasa, tidak langsung. Karena ulama juga bisa saja salah. Ya betul, tapi kalau dibanding pengetahuan mereka yang dekat zamannya dengan Rasul dan sahabat, Nabi, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai bisa dilayani sampai kepada kita, yakin yang lebih dekat, yang mendekati kebenaran. Kita lanjutkan. Siapa Abu Idris? Yaitu Imam Asy-Syafi'i. Wa fi usuluddin, apa sih usuluddin? Prinsip-prinsip dasar terkait sederhananya rukun iman, rukun Islam 5, gitu ya. Kemudian percaya kepada hari kiamat, percaya kepada mizan, percaya kepada siksa kubur, percaya persoalan kedua malaikat. Emang ada Ustaz yang nggak percaya? Ada. Nah, untuk orang kelompok Asy'ari ini kita meyakini adanya sirat ke sana. Kemudian adanya mizan, adanya kubur, karena ada yang bilang ada kubur. Kemudian soal takdir, ada yang anti takdir. Takdir itu nggak ada Ustaz. Semua tingkah laku manusia terlepas dari kehendak Allah. Buktinya kalau kita mau ke pasar aja, bukan karena takdir Allah, itu kita ke pasar aja. Ada yang bilang begitu. Ini kelompok Qadariyah. Ada lagi yang satu lagi, nggak bisa, kita ini adalah Qadariyah. Kita ini cuma wajah yang menggerakkan Allah Ta'ala. Buktinya dari rumah kita ke sini Allah yang menggerakkan. Kalau nggak menggerakkan, kita nggak sampai.
Ini kata orang Jabariyah. Ada lagi yang kata Mujasimah. Apa sih Mujasimah? Allah itu punya jasad. Kan katanya zat yang maha kuasa, berarti ada zatnya dong. Ada jasad doang, macam-macam. Sekte ini banyak sekali. Itu mungkin bisa kita lakukan kajian-kajian di tempat memang yang khusus gitu ya, bersilabus. Ala madhabil Imam Abi Hasan al-As'ari. Jadi madhabnya Abi Hasan al-As'ari. Sedangkan wabi tasawufi, sebab yang namanya dunia Islam itu Pak, ada yang fokus kepada syariat, ada yang juga sudah sampai kepada tingkat tasawuf. Syariat, pokoknya Ustaz kalau wudu ya udah mencukupi rukunnya yang dimaksud, sah-sah. Kan secara di Al-Quran, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum waqsawdir usikum wa julai, kaki 4 perkara, bismillah. Sah Ustaz? Iya. Tapi kata orang tasawuf enggak gitu. Kita lihat dulu contoh Rasul. Walaupun secara syariat, secara rukunnya lengkap, tapi kita harus rujukannya ke Rasul. Rasul wudu 3 kali. Rasul sebelum wudu cuci tangan dulu, kemudian berkumur, kemudian al-istinsya, cuci hidung, kemudian muka, dan seterusnya. Jadi kalau udah pada tingkat tasawuf, udah lebih sekedar syariat. Dalam masalah ini, wabi tasawufi ala mazhabil Imam Ghazali. Tasawufnya bertaklid atau bermadzhab kepada Imam Ghazali, wal Imam Abi Hasan At-Tajili ajma'in, semuanya. Itu. Jadi kenal bahwa kita yang gemar bersolawat, yang gemar membaca marhaban, yang gemar membaca manaqib, itu kenali akidahmu itu adalah akidah Asy'ariyah. Apa bedanya? Tadi itu tadi. Dari mana Ustaz bisa berbeda seperti itu? Nanti di belakang kita jelaskan. Tsumma innahu hadatsa fi amin arbin wa thalathina. Tetapi kemudian pada tahun 1330 Hijrah, minat tamadhubil wal madhabil mu'aid, apa terlalu saya ulangi. Summa innahu hadatsa fi amin alfin wa thalathimi'atin wa thalathina ahzabu mutanawi'atun. Sayangnya ketika mulai tahun 1330 Hijrah muncul berbagai aliran dan pendapat yang saling bertentangan. Tentang apa? Minat tamadhubi bil madhabil muayyin. Apa artinya? Yaitu ucapan yang saling menghantam, pemuka-pemuka agama yang nyeleneh. Di antara mereka ada kaum salaf yang berpegang teguh pada ajaran para ulama. Saya jelaskan. Ada yang menamakan sekarang ini kaum salafi. Itu mah beda dengan salaf yang dimaksud. Kalau salaf yang dimaksud di sini orang-orang dulu yang lurus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau yang sekarang itu mah salaf bin Wahabi, berbeda yang dimaksud. Sebab arti salaf itu terdahulu. Ada salafus soleh, ada salaf ghair soleh. Abu Jahal juga orang salaf juga, tapi dia tidak soleh. Yang dimaksud ini. Makanya saya jelaskan. Ada sekelompok yang wa mahabbati ahlil bait
Orang yang cinta kepada Ahlul Bait dituduh sebagai pelaku bid'ah. Misalnya Tala'al badru alaina, bid'ah itu. Ada lagi yang berdiri marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jadal husaini, marhaban marhaban. Wa mahabbati ahlil bait, orang-orang yang mencintai keluarga Nabi, ahli rumah Nabi, mertuanya, istrinya, anaknya, keluarganya, ahlul bait. Wal auliya, dan para wali, was sholihin, dan orang-orang saleh. Ini kelompok Asy'ariyah. Wa tabarruki bihim ahya wa amwat, orang-orang yang bertabaruk, mencari berkah dengan cara melakukan wasilah. Saya kasih contoh. Ada sholawat tibil qulub. Bapak ada yang hafal? Ya, tibil qulub ya. Ada yang apa coba? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Terus wa amiyati rabbi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Lah ini ini tabaruk, berharap berkah dari sholawat yang kita baca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Apa tibil qulub? Dokter hati, tabib. Ya Allah, dengan saya membaca sholawat ini, semoga hati menjadi terobati, tibil qulub. Wafiati, terasa sehat, ya, damai. Wasifaiha, dan obatnya. Wa nurul absar, cahaya penglihatan. Wadiyaiha, dan bola-bola cahaya asli. Itu namanya siapa pelaku ini? Orang Asy'ariyah. Bihim ahya wal amwata, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ustaz, kalau kita mencari bertabaruk kepada yang sudah mati, nggak boleh, itu syirik, kata tetangga kita. Ntar dulu, Nabi Muhammad juga sudah mati, dia juga manusia, tapi kita boleh bertabaruk kepada beliau dengan cara tadi itu. Banyak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awali wal akhir wa taqdilna biha jami'al hajat, gitu ya. Wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at. Ya Allah, dengan saya membaca ini, tolong ya Allah, dengan tabaruk saya kepada salawat ini, ya, hal-hal yang keburukan saya dirubah menjadi baik, dan tunaikan hajat. Wa taqdilna min jamil ahwal wal akhir. Wa ziaratil kubur, juga ziarah kubur. Sebab tetangga kita ada yang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah. Kemudian wa talqin mayyit. Ada kan kalau habis meninggal itu kan ada talqin ya. Nah, orang Asy'ariyah ini juga meyakini perbuatan ini. Itu gejala-gejalanya. Wa sadaqati anhu, sedekah untuk si mayit. Emang bisa Ustaz? Dia bisa. Allahumma taqabbal wa ausil, kan gitu kan doanya, doa tahlil. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qurana minal qur'anil azim wa ma sabbahna wa ma halalna dulu. Artinya gini, ya Allah,
terimalah, tolong terima ini wasilah saya. Bacaan yang tadi saya baca tuh Yasin, tahlil, tasbih dan sebagainya, jadikan ya Allah wasilah. Juga salawat yang saya baca, wa ma shalaina ala sayyidina Muhammadin, tolong sampaikan ya Allah kepada Muhammad, kepada sahabat, kepada ujungnya kepada bulan bin bulan yang meninggal kemarin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Nah, itulah yang disebut dengan wasilah. Jangankan itu, Bapak misalnya baru beli gorengan nih, baru beli gorengan, teng, ada satpam, Mas mau gorengan enggak? Bilang begitu, Allahumma taqabbal wa awsil, ya Allah jadikan ini sebagai sedekah saya untuk bapak saya. Berwasilah. Dari mana dalilnya? Ada hadis sahih, Bapak bisa lihat di hadis nomor 3 hadis Arba'in, itu tentang cerita tentang 3 orang yang kejebak gitu, pernah dengar kan? Pernah kejebak, kemudian dia berdoa dengan wasilah amal solehnya, kemudian doa itu bisa terbuka dan seterusnya sampai. Itulah dalilnya. Artinya apa? Bisa dianalogikan. Karena nanti di belakang setelah ini saya akan mencoba memberikan takrif bid'ah menurut orang Asy'ariyah, bid'ah menurut orang Wahabi, seperti apa? Insyaallah. Kemudian ada lagi nih, wa minhum firqatun yatba'una. Ada lagi dari bagian mereka satu firqah atau kelompok sekte, yatba'una, mereka mengikuti Ro'ya Muhammad Abduh, ada yang ngikutin firqah atau paham Muhammad Abduh, wa Rasyid Ridho dan Rasyid Ridho. Ini tulisan Kiai Hasyim Asy'ari. Wa yahuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kemudian dan mengikuti pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, orang Najd, Ahmad bin Taimiyah. Jadi keturunan itu kalau orang Asy'ariyah nih Pak, karena dia bermadzhab Imam Syafi'i, kitabnya nih kalau baca kitab yang paling tinggi yang langsung tulisan Imam Syafi'i namanya Al-Um. Turun lagi nanti ke bawah kitabnya fikihnya nih Fathul Mu'in. Lari ke pondok Fathul Qorib. Paling bawah lagi Safinah, ya kan? Nah itu tuh jurusan Asy'ariyah. Tapi kalau kitabnya At-Tauhid, tokohnya Ibnu Taimiyah, nah seterusnya ke sini sampai Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu keturunan jalur Wahabi, ya, jalur Wahabi. Saya lanjutkan. Kemudian dan kedua muridnya, yakni Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Abdul Hadi. Sehingga maka di sini dijelaskan qala Ibnu Taimiyah fi fatawi wa idza safara li tiqadihi annaha yuziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'i muslimina fasara tahrimu minal amril maqtu'ah bih. Jadi kalau Bapak nih ziarah ke makam, ke kuburan Nabi, kalau niatnya lebih dari sekedar ziarah doang gitu, merupakan suatu ketaatan, maka mereka menganggap itu adalah bid'ah. Banyak sekali hal. Sampai situ dulu supaya waktunya keburu. Saya nanti enggak keburu ini. Saya mau bilang bahwasanya ada takrif-takrifnya ya. Kita kembali dulu ke masalah faslun bi bayani sunnati wal bid'ah dulu. Tadi kan udah jelas tuh gambarannya kan, sedikit-sedikit tentang Asy'ariyah. Sekarang kita bongkar di mana selisihnya antara bid'ah versi Asy'ariyah, bid'ah versi Wahabi. Kata orang Asy'ariyah, fi bayani sunnati wal bid'ah, dalam penjelasan antara sunnah dan bid'ah. As-sunnatu bid-dhammi wa tasdidi, tulisan as-sunnah itu dengan sin dan nun ada tasdidnya, as-sunnatu bid-dhammi dengan dhamma,
bukan as-sunnati tapi as-sunnatu dengan doma, wa tasdid dikasih tasdid menjadi as-sunnah, bukan sekedar sunnah tapi as-sunnah. Kama qala Abul Baqa, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abul Baqa fi kuliah, di dalam kitab kuliahnya. Lugotan secara bahasa, atau kalau kata Bapak secara etimologi, at-tariqatu atau tariqah jalan, metode, walau ghairu mardiyatin, walaupun bukan urusan yang mendapat ridho Allah, pokoknya jalan aja. Sesuatu langkah, sesuatu metode, baik itu mendapat ridho Allah ataupun mendapat murka Allah, ya sunnah juga. Cuma ada yang sunnahnya sunnah Rasul, ada yang sunnah yatim, ada sunnah setan, sunnah juga itu tuntunan setan secara bahasa. Tetapi wasar'an secara syariat isbun litoriqatil mardiyah. Nah, kalau secara syariat bahwasanya sunnah itu at-tariqatu atau litoriqatil mardiyah, jalan-jalan atau cara hidup yang mendapat ridho Allah. Jalannya siapa? Al-maslukati fid dini, yaitu orang-orang yang suluk, yang mengikuti jalan. Di Sumatera ada orang salik atau suluk, ya. Keluar 40 itu suluk. Di sini juga ada teman-teman tabligh yang suka suluk 40 hari, 3 hari. Nah, maksudnya li tariqatil mardiyatil masluk, untuk tariqah yang masluk atau yang mengikuti jalan bidini dalam agama, salakaha, mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi, itu dulu dipahami. Itulah adalah sunnah, atau dipertegas as-sunnah ma'udifa lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi'lan, qaulan wa fi'lan wa taqriran, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan atau tindakan. Tetapi ditambah lagi, bukan cuma itu. Di sini selisihnya nih, ya, orang-orang Wahabi dengan Al-Asy'ariyah. Au ghairuhum mimman alamu fid dini kas-sahabat. Tetapi juga bukan cuma jalan para nabi, sahabat juga dipakai. Buktinya ada ijma sukuti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tentang tarawih. Waktu itu tarawih masih berantakan karena pada zaman Nabi nggak berjamaah, pokoknya ada yang datang, ada yang enggak, ada yang datang, ada yang enggak, ada masalah. Tapi pada zaman Umar, umat makin banyak, maka kata Umar, dia mengumpulkan sahabat, sekarang gini aja, kalau bagaimana kalau tarawih ini dengan seorang imam yang suaranya fasih, ya, yang suaranya bagus, berjamaah, kemudian dia bergumam subhanallah indahnya bid'ah ini. Maka itu adalah sah adanya karena mendapat stempel dari Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Jadi ijtihad itu, ya, apa namanya, disahkan karena ada sahabat yang mengatakan itu enggak sah, Pak. Kenapa enggak sah? Karena Umar itu kan galak. Belum tentu itu orang sebetulnya setuju, cuma karena takut setuju gitu kan. Namanya sukut, ijma sukuti, ijma yang sahabatnya diam, nggak berani ngomong, gitu kan. Maka diberi istilah ijma sukuti. Atau dalam istilah ulumul hadis itu adalah hadis yang sifatnya khabar, sampai kepada sahabat, nggak sampai kepada Nabi Muhammad. Tindakan para sahabat itu pun dipakai dalam orang Asy'ariyah, wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Wa urfan, di dalam urusan al-urf, apa urf? Tradisi. Ini tradisi nih, ya. Kita kan ada tradisi nih. Tradisi isi rumah, ya. Tradisi selamatan 6 bulan, selamatan 4 bulan. Ma wa ghaba alaihi mubtada nabiyan kana awwaliyan wa sunnah awaliyah. Artinya, sedangkan al-urf atau sesuatu yang ma'ruf yang dianggap baik tetapi tidak bersumberkan dari Islam adalah tetapi baik. Ini sunnah ini adalah juga sunnah juga.
suatu ajaran yang dilakukan secara konsisten oleh para penuntut baik nabi ataupun wali. Jadi kita misalnya ada, kalau kita sejarahnya para wali itu banyak yang tindakan-tindakan yang ada yang mengatakan bid'ah, misalnya kayak wayang gitu kan, segala macam. Jadi seperti itu. Itu adalah terkait dengan al-ulama. Bagaimana tindakan al-Asy'ariyah? Nanti ada porsi-porsinya. Ada bid'ah yang masuk kategori haram, ada bid'ah yang kategori makruh, malah ada yang bid'ah yang wajib. Kok ada bid'ah yang wajib? Iyalah belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, tafsir, bahasa Arab, ilmu mantik, ilmu bayan menjadi bid'ah yang wajib. Kenapa jadi bid'ah? Dulu zaman Rasul tidak ada ilmu nahwu. Makanya supaya bisa membongkar itu Quran, perlu mempelajari ilmu nahwu sorof. Maka belajar nahwu sorof menjadi wajib. Apa itu bid'ah? Bid'ah wajib, bid'ah yang wajib. Itu contohnya. Kemudian wasunniyu, sedangkan kalimat sunni ini kan sering kita dengar tuh, oh Islam dan Syiah dan Sunni. Apa sih Sunni itu maksudnya? Sunni itu juga berasal dari sunnah juga, cuma karena dibuang taknya diganti dengan ya nisbat. Nisbat itu artinya yang menggolongkan. Indonesiu, golongan ini bangsa Indonesia, Arabiyun. Kemudian ya Israiliyun misalnya, itu yang mana ya nisbat. Oleh kata pengen disebut wasunni mansubun yang kemudian dimansubkan ila sunnati atau dinisbatkan kepada kata sunnah, ila sunnati kudifat ta'u bil nisbah, membuang taknya supaya menyebutnya adalah menjadi golongan pelaku sunnah atau ahlu sunnah wal jamaah sunni. Kemudian ini baru kita sampai kepada bid'ah versi Asy'ariyah. Wal bid'atu kama qala Syekh Zaru, kata Syekh Zaru terkait bid'ah itu adalah fi Udatil Murid, di dalam kitab yang diberi judul Udatil Murid, sar'an ahdatha amrin fid dini yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un. Jadi yaitu ahdatsu amrin, melakukan pembaharuan perkara fid din dalam agama. Tapi ada syaratnya lagi nanti, walaupun di zaman now enggak ada, tapi itu terkait dengan pendekatan diri kepada Allah dan itu dari hakikat Islamnya enggak kebuang, maka itu boleh. Yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un. Padahal sebetulnya enggak sama dengan ajaran Islam, karena bisurati atau bihaqiqati, baik itu secara surah atau hakikat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, man ahdatsa min amrina, ini dalilnya. Barang siapa melakukan pembaharuan dalam perkara agama ini, malaisa minhu, yang tidak ada darinya, bahwa radul, itu ditolak. Ini dulu. Ada lagi yang paling seru. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah. Versi Asy'ariyah bukan begitu, ya. Ada syarat-syaratnya. Kalau versi beliau pokoknya semua yang muhdatsat, yang baru itu adalah bid'ah. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, selamatan rumah baru bid'ah, 7 bulan bid'ah. Kita ngomongkan waqad bayanul ulama. Waqad, dan telah bayan ulama, menjelaskan para ulama rahimahullah yang dirahmati Allah, semoga dirahmati Allah. Annal ma'na bil haditsain, sesungguhnya arti kedua hadis tadi, haditsain al-madhkurain yang tersebut tadi, raji li taghyiril hukmi, kembali atau raji li taghyiri, terhadap perubahan hukum. Kalau sudah hukumnya berubah, bi itiqadi malaysa bi qurbatin, kalau perubahannya itu sampai merubah kedekatan kita kepada Allah, itu menjadi bid'ah betulan. Tapi kalau tindakannya itu menimbulkan bikurbatin kurbatan,
la mutlak al-ihdats. Enggak bisa dikatakan secara mutlak sebagai pembaharu. Jadi tidak mutlak. Jadi masih ada toleransi dulu, ya kan? Tak dulu, jangan bilang gitu dulu. Misalnya, ya di zaman Rasul ada nggak itu kalau apa? Ya Nabi salam gitu kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi karena di situ ada unsur bikurbatin kurbatan untuk mendekatkan rasa cinta kepada Rasul, maka itu tidak dianggap sebagai ihdaats, sebagai bid'ah. Id qad tanawalathu asy-syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha aw bi qurriha fayakunu makisan 'alaiha. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada usulnya, sebab ada dalil usul, ada dalil furu'. Saya kasih contoh. Kalau dalil tentang bermusafahah ada kan? Ada kan? Barang siapa yang bertemu sahabatnya kemudian dia bermusafahah bersalaman, maka Allah akan menggugurkan dosanya selama dia belum berpisah. Lalu tiba-tiba habis sholat pada salaman, oh itu bid'ah. Apakah bid'ah sampai mana? Ya enggak juga. Hukum asalnya itu ada perintahnya, bersalam. Habis salaman di warung Tegal, habis madang, habis makan, boleh nggak? Boleh, ya kan? Salaman habis macul, boleh. Salaman habis sholat, ya lebih boleh. Gitu. Kenapa? Ya kan? Jadi dalilnya, jadi dilihat dulu dalil usul dan dalil furu'. Ada satu mawazin. Ada 3 pertimbangan sebenarnya. Cuma karena waktunya mepet kan. Sekarang sudah jam kurang 20. Tadi jam berapa Pak ya? Waktunya? Hah? Kurang 4. Jadi kurang berapa lagi? Oke, kalau gitu kita baca mawazin yang satu. Wa qala mawazinuha salatun. Ada toleransi, pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan bid'ah tadi, dengan kalimat muhdatsatin bid'ah tadi. Yang pertama adalah al-awwalu ayunzaru fi amril muhdatsat. Lihat dulu perkara muhdatsatnya. Perkara yang baru lihat dulu. Fa in sahidalahu ma'dhamu syari'ah wa usuliha wa bid'atin. Falaisa bid'atin. Tapi kalau seandainya itu tujuannya mudhaf untuk memuliakan syariat wa asluha dan hukum usulnya, falaisa tidak termasuk bid'ah. Contoh lagi, orang Jawa suka sungkeman. Ya, perintah berbuat baik ada di dalam Quran. Jelas. Ya jelas banget itu. Wala taqallahuma fi wala tanwaqulahuma qaulan karima. Tapi sebagai orang Jawa itu ditata. Begitu lebaran, oh ada keluarga deka paling tua, adiknya gitu. Terus bapaknya duduk, nah, kemudian datang salaman gitu kan. Nah, gitu. Salaman itu kan tradisi kan, tradisi. Tapi yang syariatnya gimana? Syariatnya wala taqullahu wala waqulahuma qaulan karim. Maka hukum itu tidak termasuk secara mutlak bid'ah. Karena ada unsur fa'in sahidalahu mu'dhamun asyariati au asluha falaisa bid'ah. Tidak termasuk bid'ah. Banyaklah kayak gitu dia, kayak sungkeman. Wa in kana mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin fa huwa batil. Nah, kalau seandainya secara hakikat itu adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan batil, maka itu batil dolar. Bahwa batilun wa dolalun. Contoh, syariat sholat Rasul sudah tetapkan. Misalnya subuh makruh lurus dan rapatkan. Bila udrin tidak dengan uzur, tiba-tiba dirubah. Sholat begitu gak nyaman tuh. Dirubah kan seperti Panji bilang, kayak pohon pisang gitu kan,
Yang satu di sana, satu di sini kan jadi kayaknya bagus gitu kan. Kemudian salawatnya salam alaihim gitu kan misalnya. Nah kayak begitu, itu kan merubah semua. Secara hakikat juga dirubah, cara-caranya juga dirubah. Itulah yang kita sebagai muhdatsat, sebagai pembaharuan total. Wa in kana mimma tarja'at fihil adillah wa tanawalatu as-subhatu wa aswatu fihil wujuhi itrar wujuha fama tarja'a min dzalika ru'yat ilaih. Selengkapnya saya bacakan supaya lebih nyaman. Syekh Zarruq berkata, pertimbangan ada 3 mizannya ya. Diteliti perkara yang baru tersebut jika di dalamnya terdapat prinsip-prinsip syariat dan ada landasan asalnya, maka bukanlah bid'ah. Jika hal baru tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak ada landasan asalnya, maka hal tersebut adalah perkara batil dan sesat. Jadi masih ada toleransinya gitu loh, enggak secara pokoknya waktu mudah dari bid'ah, waktu biatin dolal, waktu benar, tidak seperti itu. Dan jika hal baru tersebut terjadi kesamaan dalilnya, maka harus diteliti secara seksama unsur-unsurnya, lalu diberi status sesuai dengan unsur yang dominan pada perkara itu. Di mana dibuatnya? Ada misalnya ini termasuk kelompok wajib. Tadi itu ya, ada bid'ah wajib, bid'ah makruh, bid'ah mubah, bid'ah haram. Demikian saudara-saudaraku, semoga seandainya nanti bisa di lain waktu kita ada beberapa ayat Al-Quran yang lebih fokus sebenarnya, supaya kita bisa lebih tenang menjalankan mabda ataupun akidah yang kita punya dengan tanpa ada was-was yang kita miliki. Demikian saudara-saudaraku, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan dari Pak Suryadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Ustaz tadi, begitu banyak aliran yang timbul di masyarakat. Aliran itu ada 72 aliran yang timbul. Kami ini sebagai masyarakat yang masih awam dengan ilmu-ilmu yang berikan. Apa pegangan kita Ustaz? Sebagai pegangan kita supaya kita ini jadi sunnah kontrol bangsa. Jadi jangan rancu gitu Ustaz. Karena itu banyak aliran-aliran timbul di masyarakat kita ini. Ada aliran inilah, itu Ustaz. Sehingga timbul was-wasnya di kita. Apa yang pegangan kita gitu Ustaz? Yang benar-benar pegangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini justru sedang berusaha memberikan penjelasan supaya kita terang. Itulah gejala-gejalanya, gitu ya. Sebab kalian tadi yang saya katakan, gejala yang lain itu ada yang contohnya seperti Qadariyah, Jabariyah, wal Mujassimah. Ini saya jelaskan dulu. Kalau yang namanya Qadariyah itu adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijrah. Jadi sebelum 10 tahun sudah muncul tuh, ya kan? Belum 100 tahun. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasanya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah. Apa banyak kita aja. Itu namanya Qadariyah. Lawannya Jabariyah. Ada lagi yang punya kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu berjasad. Tentu saja dalam aswaja laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah itu enggak ada umpamanya. Nah, tadi pertanyaannya, saya justru sedang menjelaskan ini supaya Bapak, supaya hadirin bisa tahu yang mana firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Di situ dijelaskan dalam hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ini sumber hukumnya dari segi sumber hukum Quran, Sunnah, Ijma, ya. Nah, kemudian ya kita ini yang kita sedang jalani ini adalah akidah Asy'ariyah
yang insya Allah mendapat syafaat Rasul yang dianggap menurut keyakinan kita inilah yang selamat. Karena nggak coba saya kasih perbandingan. Kata orang Khawarij ini salah satu kepala. La hukma ilallah. Kalau bukan hukum Allah nggak bisa. Nggak ada itu berdalil-dalil, nggak bisa itu bertaklid, nggak bisa itu berkias-kias. Saya pokoknya saya keluar kalau gitu. La hukma ilallah. Terus kata orang Mu'minah, nggak usahlah, kita nggak usah ribut soal itu. Ini kita lagi ribut, mendingan urusan surga neraka belakangan dulu deh. Ini kita mesti dulu. Timbullah kemudian aliran sekularisme, ya. Yang bilang begini, kalau dagang bisnis jangan dibawa agama deh. Lu kalau mau dakwah di masjid aja. Ini ada yang seperti itu. Nah kemudian akidah yang paling tepat menurut saya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sedang pegang ini satu. Ada lagi nih perbandingannya lagi. Kata orang Mu'tazilah, orang berdosa besar itu, kata orang Khawarij, pendosa besar itu kafir. Sebab kalau dia misalnya nggak berdosa besar, dia nggak mungkin melakukan dosa besar kalau ada iman. Ketika dia ada iman, dia berarti lepas imannya. Ketika dia berbuat dosa, imannya sedang lepas. Kata orang Mu'tazilah, begitu. Pendosa besar itu imannya ada, nggak lepas dia Islamnya. Cuma karena kegoda aja. Kan makin bingung tuh. Datanglah Ahlussunnah wal Jamaah bilang begini, enggak. Pendosa besar itu tidak kafir, tetapi iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang isi, kadang turun. Ya. Kalau lagi rajin sholat, ya ibadahnya itu gejala imannya sedang isi. Kalau lagi malas, ya itu tandanya gejalanya iman lagi hidup. Menurut Bapak, menurut saudara-saudara semua, yang kalau kata saya paling tepat itu yang terakhir. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, iman mah orang kadang naik, kadang turun. Dibanding kata orang Khawarij, pendosa besar kafir. Ya kan? Barang siapa yang berhukum selain Allah kafir. Kalau ada tamu yang misalnya bukan golongan tuh dipel lagi karena itu orang kafir. Tapi yang paling luas Ahlussunnah wal Jamaah, pendosa besar juga kafir, cuma imannya yazid wa yanqus. Kadang nambah, kadang berkurang. Gejalanya kalau lagi rajin itu adalah imannya lagi banyak, lagi full. Kalau lagi dia malas, maka imannya sedang berkurang. Itulah gejala yang diberikan oleh tindakan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya hari ini sedang menjelaskan inilah akidah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita suka aneh Pak? Kita nih sekarang marhaban, dolaan, tapi kita nggak tahu ini sebenarnya mana sebenarnya gitu. Ya, yang kita lakukan. Jadi kita jelaskan itu perkara yang halal, boleh dilakukan karena ada istilah berwasilah, termasuk ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ustaz sudah aku jadi di sana gitu kan. Itulah akidah Asy'ariyah. Demikian Pak Suryadi. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa dialog lagi karena waktunya sudah habis. Bagi bapak-bapak yang belum ada kesempatan, nanti insya Allah di lain kesempatan bisa kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan, itu pasti kebetulan saya. Tapi tujuan saya adalah supaya kita paham benar apa yang punya kita, apa yang bukan punya kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.